Editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link, 5 Juni 2020. Perlukah pilkada dilanjutkan di tengah pandemi virus COVID-19? Pilkada serentak akan dijalankan tanggal 9 Desember 2020. Ini menyusul terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020, di mana menunda pilkada hingga akhir tahun ini, di mana dengan melihat kondisi pandemi virus corona sudah turun di bulan Mei. Nyatanya, hingga awal Juni, pandemi virus COVID-19 masih terlihat penyebarannya cukup masif di beberapa daerah. Nah, apakah akan ada unsur pemaksaan agar pilkada serentak tetap digelar? Sudah pasti, stigma pemaksaan ini akan ada di kepala masyarakat. Bagaimana tidak? Saat ini, kita masih sibuk menghadapi pandemi virus COVID-19. Namun tetap saja, pilkada akan tetap digelar. Ada pendapat, pilkada bukanlah hal yang urgent, tapi memberhangus COVID-19 itu yang paling utama di kondisi ini. Tak bisakah pemerintah menunda pilkada serentak ini sampai benar-benar kondisi penyebaran virus COVID-19 sudah turun sama sekali di Indonesia, di mana Indonesia sudah aman dari pandemi virus corona. Di tataran lain, memaksakan pilkada berarti memaksa pemerintah untuk mengucurkan dana sebesar 535 miliar lebih untuk pelaksanaan pilkada seperti permintaan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman, yang akan menggunakan dana tambahan tersebut di 270 daerah, yaitu untuk membeli APD seperti masker, sarung tangan, dan lain-lainnya. Di mana rinciannya untuk membeli masker bagi para pemilih sebanyak 105 juta orang senilai 263,4 miliar. Kemudian pembelian alat kesehatan bagi petugas di tempat pemungutan suara atau TPS dan panitia pemutakhiran data pemilih senilai 259,2 miliar rupiah. Jika sudah begini, pemerintah akan loyo. Bagaimana tidak? Harus mempersiapkan lagi uang sebesar 500 miliar lebih untuk kebutuhan pilkada serentak, pembelian APD bagi pemilih maupun petugas. Lihat saja, ekonomi belum berjalan normal. Masih ada daerah yang zona merah dan ada yang zona kuning atau belum hijau. Nah, bagaimana ini akan dilaksanakan? Apakah bisa dilaksanakan serentak? Sementara dalam satu wilayah kabupaten atau provinsi masih ada yang merah, masih ada yang juga hijau. Apakah ini bisa dipaksakan? Notabene-nya, pilkada kan mengumpulkan orang dalam memilih. Nah, bagaimana caranya social distancing dilakukan? Pasti nanti di lapangan kenyataannya akan berbeda. Apalagi melaksanakan pemungutan suara secara jarak jauh dengan input data digital, masih sebatas wacana dan bisa jadi malah lebih besar angka kecurangannya. Dan apa yang paling ditakutkan adalah rendahnya partisipasi publik menyambut pilkada serentak. Dan jika itu terjadi, maka akan semakin semrawut wajah demokrasi kita. Sahabat Berita Indonesia Link, di mana saja Anda berada, pilkada serentak memang sudah menjadi tatanan kehidupan kita berdemokrasi di negeri ini. Tapi, apabila memang keadaannya masih seperti ini, apakah memang harus tetap dilakukan? Wabah kali ini jangan dipolitisasi, karena pelaksanaan pilkada serentak bisa ditunda dengan persetujuan instrumen-instrumen yang memang mempunyai hak untuk menetapkan itu. Anggapan bahwa menunda pilkada akan menguntungkan incumbent itu salah. Justru incumbent harus menunjukkan bagaimana kepemimpinannya untuk menyelesaikan masalah situasi pandemi virus corona dulu, baru dia siap untuk terjun kembali ke pilkada menjadi incumbent. Dan itu sudah jelas menjadi PR dia untuk membuat daerahnya menjadi daerah yang zona bebas pandemi virus corona. Ini bisa dilakukan dengan catatan semua aktor politik tidak bernafsu untuk menduduki kekuasaan di zona pilkada.
Tapi yang penting bagaimana kita harus cermat memilih, mendahulukan penyelesaian pandemi virus corona biar hilang di Indonesia atau tetap meneruskan pilkada serentak. Itu pilihan bagi pemerintah. Sampai di sini editorial Bang Oni 5 Juni 2020 dan sampai jumpa lagi di editorial Bang Oni berikutnya. Salam Berita Indonesia. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.